Berjumpa lagi dengan saya Jeki. Kali ini saya ingin membuat kipas angin 3 dimensi menggunakan software Blender. Ya, pada video kali ini tidak hanya modeling saja, tapi juga ingin sedikit kita berikan animasi bagaimana baling-baling kipas itu biar berputar secara terus-menerus. Ya, sekarang kita langsung saja modelingnya. Kita delete default kipnya, kita tambahkan dengan cara shift A silinder. Ya, kita tentukan dimensinya 10 cm dengan ketinggian 5 cm. Oke. Lalu kita tambahkan sedikit hiasan karena bentuk pusat dari kipas itu tidak hanya silinder saja, jadi kita perlu tambahkan sedikit hiasan ya, seperti ini. Dan ada dua cara penggunaan tool agar kita membentuk seperti mangkuk ya. Salah satu caranya memakai bevel, dan juga ada cara lain seperti ini, memakai cut, loop cut. Jadi langsung saja kita memakai loop cut, karena bevel yang pasti semua sudah tahu cara penggunaannya ya. Nah, di sini kita potong permukaannya menjadi 8 bagian atau 10 bagian atau berapa saja, dan kita ubah fall off-nya menjadi spear, atau juga secara default fall off ini ada 6 ya, 6 bentuk seperti smooth, spear, dan masing-masing bentuk ini ada ikonnya ya di sebelah kirinya. Jadi kita buat spear. Nah, di sini kita bisa atur ketika smoothness-nya, jadi hingga secara otomatis terbentuk sesuai dengan value yang kita berikan. Oke, sekarang untuk pusat dari baling-balingnya sudah. Nah, ini kita kalau set smooth, dia akan terbentuk agak kasar seperti ini ya. Jadi kita perlu tambahkan bevel di setiap sudut tajamnya, jadi agar terbentuknya agak lumayan halus. Nah, seperti ini. Oke. Lalu sekarang kita bentuk kipasnya atau baling-baling kipasnya. Ya, kita tentukan dimensinya dengan panjang 30 cm ya, masing-masing 30 cm terlalu besar, jadi kita pakai 20 cm, 25 cm deh satu baling-baling. Oke, sekarang kita geser ke X. Nah, di sini kita tambahkan modifier subdivision surface. Oke, lalu kita perbesar ujungnya dan kita ubah untuk ujung yang mendekati pusat ini kita butuh yang agak flat, jadi kita tambahkan line crease di sini ya.
jadi dia flat ya. Lalu sekarang kita buat baling-baling ini seperti golok ya. Jadi kita cut tengahnya dan kita geser saja ya, seperti ini. Oke, untuk bentuk dasarnya sudah jadi, kita tinggal tambahkan solid DV modifier dengan ketebalan 2 mm saja ya. Sekarang kita perlu tambahkan efek atau kita bentuk agar baling-baling itu melengkung atau terpelintir ya. Ini karena origin kita di benda ini, originnya di tengah bendanya, jadi secara itu dia langsung terpelintir di pusat bendanya. Jadi perlu kita apply dulu untuk scale-nya karena kita sudah berubah juga scale ini. Dan origin ini perlu kita pindahkan ke pusat. Nanti setiap baling-baling itu kan ada pusatnya ya. Jadi ke pusatnya. Jadi object set origin to 3D cursor karena pusatnya kebetulan di sini ya. Dan untuk memindahkan 3D cursor ini, kita bisa select object, kita tekan select S, shift S, dan kita bisa tentukan langsung cursor to selected, atau juga dengan cara tekan shift klik kanan, atau juga dengan cara bila ingin lebih presisi view. Nah, di sini ada location dari 3D cursor. Jadi kita tentukan 3D cursornya pada titik tengah saja dengan rotationnya 0 saja ya. Seperti ini. Lalu kita objek ini karena scale-nya sudah berubah, jadi kita perlu ubah lagi, perlu kita apply scale-nya biar menjadi 1 ya. Sekarang sudah jadi efek pelintirnya, dan kita tinggal setting untuk angle-nya. Jadi sekarang ini kita kan melintirnya dengan X aksis ya. Ini sudah betul. Nah, kalau untuk Y dia akan memelintir di Y aksis seperti ini. Dan untuk Z dia akan terpelintir Z aksis. Jadi Z-nya yang terpelintir. Oke, kita bisa pakai yang Y. Dan kurangi sedikit untuk angle ya, seperti ini sudah oke ya. Sekarang satu baling-baling sudah jadi, kita tinggal tambahkan modifier array untuk menambah tiap baling-baling dengan jumlah yang kita inginkan. Jumlahnya misal 5, kita tambahkan 5. Dan kita tidak ingin memakai relative offset ya. Kalau relative offset ini tergantung vektornya. Vektor X kita tambahkan per satu vektor X1, atau Y-nya kita tambahkan gini. Nah, ini jadi tergantung vektornya. Tapi kita tidak ingin menggunakan ini. Kita ingin menggunakan object offset. Jadi object offset itu perlu objek lain yang menjadi pusat dari target dari objek itu. Jadi target objeknya kan ini silinder ya, tengah-tengahnya ya. Jadi kita bisa tambahkan objek offsetnya silinder ini ya. Nah, sekarang baling-baling ini terkumpul 5-5-nya di satu baling-baling ini. Nah, ini dengan cara kita
memutar ya, kita cukup memutar objek yang tadi ya. Objeknya kan silinder nih, jadi kita putar saja X-nya, Z-nya ya, seperti itu. Kita pakai 72 derajat, 75 tidak, ini 72 derajat ya, sudah pas ya. Sekarang untuk bagian dari kipas, baling-balingnya sudah jadi ya, jadi tinggal kita apply saja untuk modifiannya. Ini tinggal kita putar ya. Sudah kita putar, lalu kita naikkan, dan sekarang kita buat bodinya, body dari baling-baling. Ini baling-balingnya kita set smooth, nah, jadi bagus. Lalu sekarang kita buat bodinya. Ini 3D cursor di sini, jadi kita perlu pindahkan ke pusat lagi. Jadi bila kita menambahkan objek langsung terpusat di situ. Nah, kita tambahkan silinder, kita putar 90 derajat, scale, kita kunci X-nya, jadi hanya X-nya saja yang terscale. Oke, sekarang kita buat bagian belakang. Nah, bagian belakangnya kita buat, kita tambahkan sedikit hiasan, jadi tidak hanya flat saja. Kita extrude, kita scale di sini. Seperti ini. Nah, di sini kita cut saja. Jadi kita buat seperti 4 bagian ya. Kita klik kanan, dan ini kita buat ada sedikit efek ya. Oke, biar tidak terlalu flat. Nah, seperti ini. Oke, lalu sekarang kita pilih bagian belakangnya dan kita tekan shift, kita tekan Ctrl plus. Jadi kita pilih yang bagian belakangnya saja karena ingin kita pisahkan ya. Jadi dari sini sudah ya, selectionnya sudah kita tentukan, dan kita tekan P dan pilih selection. Jadi bagian belakang dan bodinya itu terpisah ya. Oke, nah, bagian belakang ini kita bisa ubah, kita edit, masuk edit mode, lalu tekan A untuk pilih semua. Kita jadikan dia frame, wire frame ya. Nah, seperti ini. Kita bisa tambahkan ketebalannya. Oke ya, untuk bagian belakangnya sudah oke. Nah, sekarang kita pilih edge-nya, kita pilih lingkaran ini karena kita butuh tambahan dekorasi di sini ya. Tekan F untuk mengisi face-nya, lalu kita insert di sini, kita agak dorong X, kita dorong ke atas sedikit, kita insert kembali, extrude, scale ya, seperti ini sudah.
lumayan oke. Ini sepertinya tidak bagus, kita perlu ya, sudah oke untuk bagian belakangnya. Nah sekarang kita hide untuk bagian belakang ini. Kita ingin membuat seperti ada dinamonya ya. Jadi ini kita buat seperti dinamo. Oke. Ya, sudah jadi seperti dinamo. Ini bisa kita unhide yang ini. Nah, ini sepertinya dinamonya terlalu besar dari ininya, jadi kita perlu sedikit agak kecilkan. Kipas ini saya buat tidak seperti benda asli ya, karena bila benda asli itu nanti takutnya terkena copyright lagi. Jadi kita buat seperti apa yang kita imajinasikan saja. Dan tujuannya yang terpenting kalian mengerti cara menggunakan deform untuk memelintir. Solidify, fungsi-fungsi daripada modifier yang tadi saya pakai itu kalian bisa mengerti cara penggunaannya ya. Oke. Oops, ini tadi saya tidak mengecilkan tapi malah. Oke, ini sepertinya kita pilih ya. Ya. Seperti ini. Oke, sudah oke. Dan sekarang ke bagian depan. Jadi seperti yang tadi saya utarakan, tujuan video ini, jadi saya ingin kalian mengerti cara penggunaan modifier atau memanfaatkan modifier ini, dan juga cara memotong sehingga langsung terbentuk seperti mangkuk. Oke, sekarang kita langsung membuat bagian depannya. Dan untuk bagian depan ini kita insert dan kita seperti ini. Dan prosesnya sama, bagian depannya kita perlu pisah. Nah, ini tujuan dari video tadi juga. Jadi bagaimana cara memisah satu objek menjadi dua ya. Jadi select permukaan yang kalian ingin pisah, tekan P lalu pencet selection. Nah, ini jadi terpisah ya. Oke. Sekarang kita ingin edit yang bagian depannya saja. Nah, dari sini kita
Sekarang kita bagian tengah dulu deh. Jadi tengah, karena bagian tengah ini sedikit mudah ya. Tinggal kalian kasih set smooth dan kita kasih solidify modifier, jadi hanya memberikan sedikit ketebalan. Kita berikan ketebalan. Sepertinya objek yang tengah ini ada sedikit. Oke, yang ini tadi terpilihnya ungu, jadi ada kesalahan. Tambahkan modifier, bukan ungu ya tadi, orange, sorry. Oke, kita berikan ketebalan sekitar 0,2, cukup. Nah, lalu kita smooth. Sudah ada ketebalan, lalu kita buat bagian depan. Untuk bagian depan ini prosesnya hampir mirip dengan cara kita buat bagian belakang. Cukup kita tambahkan wireframe. Nah, tapi bila kipas itu kan tidak lurus saja ya, ada beberapa kipas yang lurus, tapi kita ingin memberikan satu motif yang mana nanti ini seperti blade atau seperti pusaran gitu. Oke, caranya kita cukup tambahkan simple deform ya. Ini kita masukkan Z aksisnya ya. Nah, ini sudah jadi seperti pusaran, tapi kipas itu ada yang melengkung gitu. Ini kalau mau seperti ini, seperti pelek mobil pun bisa, tapi kita ingin tambahkan lagi dia agak seperti pedang ya. Jadi kita tinggal cukup tambahkan lagi subdivision surface, tapi kita perlu naikkan dia sebelum simple deform. Nah, seperti ini. Kita tinggal tambahkan 3 misalkan, lalu jangan lupa simple ya, jangan cat move. Nah, ini seperti pusaran ya, pusaran angin. Ini sudah oke, tinggal hanya kita butuh sedikit scale. Oke, untuk kipas, bentuk kipas dasarnya sudah oke ya, sudah jadi. Tapi sekarang kita masuk ke bagian bagaimana cara membuat animasi dari baling-baling ini biar berputar. Nah, kipas itu kan kipas angin biasanya selain baling-baling ini, baling-baling yang depan pun berputar juga ya. Cuman bagian yang depan ini pelan. Oke, lebih pelan. Nah, sekarang kita tinggal rekam saja keyframe-nya. Ya. Ini kita ini X ya. Jadi kita lihat, oh karena kita sudah ada putaran di Y yang mana tadi kita sudah memberikan rotasi pada awal-awal. Nah, jadi sebenarnya ini lokalnya ini Z. Oh, sorry. Tetap dia ya, karena dia sudah ada putarannya. Jadi kita tinggal tambahkan apply.
rotation, jadi biar 0 semua. Oke, yang ini pun juga sama, kita apply rotation ya. Apply all. Oh, ini kita apply dulu, apply, lalu kita apply all ya. Sekarang kita ingin kipas utamanya berputar ya. Caranya tinggal ini, dia berputar di posisi merah berarti X ya, X nya. Nah ini seperti ini, tapi oke, kita ingin berputarnya betul ke kanan karena blade-nya yang kecil itu di kanan ya. Oke, jadi untuk cara menambahkan animasi itu ada dua cara. Jadi tinggal kita tekan I dan masukkan rotation di sini, rekam rotationnya itu bisa. Tapi nanti semua koordinat X terekam, Y terekam, dan Z terekam. Nah, sekarang kita ingin hanya X-nya saja ya. Itu bisa langsung ke objek properties di sini. Nah, di frame 1 rotation X-nya kita rekam 0. Sudah ada keyframe-nya. Lalu kita pindahkan ke misalkan ke 50. Jadi per 50 frame kita ingin satu objek ini berputar 10 kali. Jadi tinggal 3600 rotation. Ada derajat, kita rekam lagi di sini. Nah, ini coba kita tes. Ya, sudah. Oke. Ya. Dan untuk bagian depannya, nah ini karena rotation ini pakai Bezier itunya, jadi start keyframe dia pelan, lalu cepat dan sehingga menyentuh frame akhirnya itu lambat lagi. Jadi perlu kita ganti keynya, jadi masuk ke grab editor. Nah ini Bezier ya. Ya, kita ganti keynya, interpolation mode-nya maka linear, jadi flat saja kecepatannya ya. Kita coba play ya, langsung seperti itu. Oke, nah sekarang bagian ya. Ini kita tambahkan sedikit atau kita percepat dengan cara yang sini. Ups. Oke, nanti terlalu cepat ini ya, jadi kita sendiri lihatnya seperti jalannya pelan gitu. Lebih bagus jangan 50 frame, 3600 terlalu cepat, jadi seperti tuh, jadi terlalu pelan gitu kita lihatnya. Jadi perlu kita setting ulang untuk perputarannya, jangan terlalu cepat juga, jadi sehingga kita nggak bisa lihat. Bila kita setting 60 frame per second nanti terlihatnya seperti pelan. Lebih bagus kita
kurangi sedikit. Jadi keyframe ini kita delete saja. Kita buat keyframe ulang. X0 kita rekam di sini. Nah, jadi kita sekarang ke langsung 250 saja, kita buat 3600 ya. Jadi per ini oke, coba kita lihat putarannya. Nah, seperti ini udah oke nih. Kita tinggal, nah itu kan pelan tuh. Nah, itu karena keyframe type-nya ya. Jadi kita grab editor, key-nya kita ganti. Key type-nya interpolation mode-nya kita buat linear. Ya, sudah konstan putarannya, jadi langsung berputar cepat. Tapi bila kalian ingin ada seperti baru dihidupkan, kita perlu keyframe di awal-awal itu keyframe interpolation mode-nya yang Bezier ya. Nah, di select, lalu yang sananya kita pakai interpolationnya linear. Oke, tapi karena saya ingin membuat animasinya hanya langsung saja, jadi kita tidak perlu menambahkan keyframe tambahan lagi untuk mempersingkat waktu juga. Oke, langsung kita tambahkan lagi yang depan ya. Yang depan ini kita ingin berputar juga. Caranya ya sama seperti tadi. Kita tinggal tambahkan keyframe di timeline-nya kita tambahkan. Cuman ini lebih pelan ya. Biasanya kipas yang bagian depan itu lebih pelan. Nah, ini karena originnya itu di bawah ya. Jadi perputaran ini mengikuti di mana dimensi origin dia, titik originnya. Jadi karena originnya itu di bawah, jadi dia berputar menurut sumbunya di situ. Nah, ini jadi kita ulangi, kita nolkan lagi, dan kita pindahkan originnya ke mass surface saja. Jadi sudah di tengah pusatnya lagi. Jadi bila kita putar, dia akan berputar seperti ini. Berarti dia putarnya minus ini. Oke. Ya, kita buat berputarnya minus ya. Jadi kita nolkan, kita rekam, dan untuk langsung ke 250 nya kita buat minus 360 saja. Nah, nggak usah cepet-cepet ya. Oke. Nah, dari sini kita coba tes. Nah, sudah jadi ya. Jadi yang dalam agak masih terlalu cepet ini untuk bagian depannya. Jadi ini kita kurangi. Kita kurangi menjadi min 36 saja. Kita pelanin lagi. Oke, coba kita tes lagi. Oke, sudah cukup bagus. Nah, ini bila kita buat animasi per frame per secondnya, ini jadinya lebih cepat. Jadi tidak selambat ini. Oh, tapi ini saya buat karena 36 derajat itu tidak berputar 160, jadi kita buat ininya harusnya
kita buatnya jangan N di 250 tapi 2500 ya, kita tambahkan lagi ya. Jadi yang depan ini biar dia berputar penuh dulu, karena nanti loopnya itu di akhir. Kita pindahkan ke sini. Sudah 2500 ya. Nah, jadi biar dia satu lingkaran penuh. Oke. Nah, sekarang ini kita buat ini di ininya ternyata salah ya. Ini kan 36 nih. Kita delete lagi jadi 360 saja. Biar satu lingkaran penuh. Minus 360 derajat, kita akam. Oke. Nah, ya. Nah, sekarang kita ke bagaimana biar putaran itu secara terus-menerus. Caranya kita pindah ke time grab editor, kita pilih objeknya, jadi biar langsung secara otomatis terpilih keyframe yang ingin kita putar secara terus-menerus. Nah, di sini kita pakai channel extrapolation mode ya. Jadi make cyclic kita tekan. Oke, jadi yang dalam ini sudah berputar terus-menerus, tapi yang depan saya belum putar terus-menerus, sehingga kita perlu juga tambahkan. Tapi karena frame kita hanya sampai 2500, tidak perlu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kita coba. Ya, seperti ini. Dia terus menerus yang dalam dan yang depan terus berputar sampai 360 derajat. Oke. Seperti ini untuk pembuatan dari kipas 3 dimensi menggunakan Blender. Bila video ini berguna, tolong di subscribe, di like, dan jangan lupa loncengnya ya. Terima kasih.